Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi tentang fluida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Solihat. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang pembelajaran IPA. Betapa pentingnya bagi calon pendidik untuk mendalami materi IPA, khususnya pada materi fluida, sehingga ketika sudah mengajar maka dapat menyampaikan materi dengan benar dan valid kepada peserta didik. Selanjutnya, menurut Cipeta dalam Prasetyo tahun 2013, mengatakan bahwa hakikat IPA adalah sebagai a way of thinking atau cara berpikir, a way of investigating atau cara penyelidikan, dan a body of knowledge atau sekumpulan pengetahuan. Sedangkan menurut Hungerford, Folk, dan Ramsey tahun 1990, IPA adalah proses memperoleh informasi melalui metode empiris, informasi yang diperoleh melalui penyelidikan yang telah ditata secara logis dan sistematis, dan suatu kombinasi proses berpikir kritis yang menghasilkan informasi yang dapat dipercaya dan valid. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Arlin Sircahyati. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian fluida. Fluida adalah segala jenis zat yang dapat mengalir dalam wujud gas maupun cair. Nah, fluida juga adalah subhimpunan atau subkumpulan dari fase benda termasuk cairan, gas, plasma, dan padat plastik. Nah, fluida itu memiliki sifat tidak menolak terhadap perubahan bentuk dan kemampuan untuk mengalir, atau umumnya kemampuannya untuk mengambil bentuk dari wadah tersebut. Selain itu, fluida juga sebagai zat yang akan bergerak dan mengalami perubahan secara kontinu. Jika dikenai tegangan geser atau shear stress, perubahan tersebut dimaksud untuk perubahan struktur zat atau deformasi. Nah, beberapa material seperti bahan dempul dan pasta gigi hanya akan bergerak atau mengalir jika tegangan geser dikenakan pada wadah tersebut. Untuk mencapai nilai kritis tertentu pada zat padat plastik, misalnya jika dikenai tegangan atau tarikan, maka ia akan mengalami peregangan atau memanjang. Dan jika tarikan tersebut dihilangkan, maka plastik tersebut akan kembali ke keadaan semula. Saya Yusantika. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari fluida statis dan 3 rumus dari fluida statis, yaitu massa jenis, tekanan hidrostatis, dan hukum Pascal. Fluida statis adalah fluida yang berada dalam fase tidak bergerak atau diam, dan fluida dalam keadaan bergerak tetapi tidak ada perbedaan kecepatan antara partikel fluida tersebut. Nah, bisa juga dikatakan bahwa partikel-partikel fluida tersebut bergerak dengan kecepatan seragam dan tidak menimbulkan gaya geser. Contohnya itu seperti air pada gelas yang tidak diberikan gaya dan air sungai yang mengalir dengan kecepatan konstan. Rumus yang pertama yaitu massa jenis. Massa jenis merupakan suatu ukuran kerapatan suatu benda dan didefinisikan sebagai berat suatu benda dibagi dengan volumenya. Nah, semakin besar massa jenisnya, maka benda tersebut memiliki kerapatan yang besar. Adapun rumus dari massa jenis yaitu Rho sama dengan M dibagi V, di mana Rho adalah massa jenis suatu benda dengan satuan kilogram per meter, M sama dengan massa benda, satuannya kilogram, dan V sama dengan volume benda, satuannya meter per kubik. Yang kedua, tekanan hidrostatis atau tekanan pada zat cair. Tekanan hidrostatis menekan ke segala arah dan didefinisikan sebagai gaya yang diberikan pada luasan yang diukur atau dapat dihitung berdasarkan kedalaman objek dengan persamaan. Rumus dari tekanan hidrostatis atau pH sama dengan Rho dikali G dikali H, di mana Rho merupakan berat jenis air
G sama dengan besar percepatan gravitasi, di mana gravitasi bumi sudah kita ketahui yaitu nilainya 9,8 meter, dan H sama dengan titik kedalaman yang diukur dari permukaan air. Selanjutnya, hukum Pascal. Tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan besar yang sama. Itu merupakan bunyi dari hukum Pascal oleh Blaise Pascal pada tahun 1623 sampai 1662. Penerapan dari hukum Pascal ini contohnya ada pompa hidrolik. Rumus dari hukum Pascal yaitu F1 dibagi A1 sama dengan F2 dibagi A2 atau F2 sama dengan A2 dibagi A1 dikali F1. Yang mana F1 dan F2 itu merupakan gaya yang diberikan dengan satuan Newton dan A1 dan A2 itu merupakan luas penampang dengan satuan meter. Coba perhatikan contoh soal dari massa jenis. Yang kedua, perhatikan contoh soal tekanan hidrostatis beserta penjelasannya. Selanjutnya, contoh soal dari hukum Pascal beserta penjelasannya. Semoga dapat teman-teman pahami ya. Perkenalkan, saya Fatma Heranianisa Siregar. Di sini, saya akan menjelaskan tentang fluida dinamis. Fluida dinamis. Fluida dinamis adalah fluida atau bisa berupa zat cair, gas yang bergerak. Fluida di sini dianggap steady atau mempunyai kecepatan yang konstan terhadap waktu, tak termampatkan atau tidak mengalami perubahan volume, tidak kental, tidak turbulen, atau tidak mengalami putaran-putaran. Selanjutnya ada ciri-ciri fluida dinamis. Yang pertama, alirannya tunak atau steady, yaitu kecepatan setiap partikel fluida pada satu titik tertentu adalah tetap, baik besar maupun arahnya. Yang kedua, alirannya tak rasional, artinya pada setiap titik partikel fluida tidak memiliki momentum sudut terhadap titik tersebut. Alirannya mengikuti garis arus atau streamline. Yang ketiga, tidak kompresibel atau tidak termampatkan, artinya fluida tidak mengalami perubahan volume atau massa jenis karena pengaruh tekanan. Yang keempat, tak kental, artinya tidak mengalami gesekan baik dengan lapisan fluida di sekitarnya maupun dengan dinding tempat yang dilaluinya. Selanjutnya, jenis-jenis fluida dinamis. Yang pertama, aliran lurus atau laminar, yaitu aliran fluida mulus, lapisan-lapisan yang bersebelahan meluncur satu sama lain dengan mulus. Yang kedua, aliran turbulen, yaitu aliran yang ditandai dengan adanya lingkaran-lingkaran tak menentu dan menyerupai pusaran. Aliran turbulen ini sering dijumpai di sungai-sungai dan di selokan-selokan. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Eko Lansari, NIM 11820900033. Di sini saya akan menjelaskan tentang fluida dinamis. Besaran-besaran fluida dinamis itu terdiri atas debit aliran, atau rumusnya itu adalah Q, jumlah volume fluida yang mengalir per satuan waktu, atau dapat dirumuskan sebagai berikut. Nah, untuk Q itu adalah debit aliran atau meter kubik per sekon, kemudian A itu adalah luas penampang atau meter persegi, kemudian P itu adalah laju aliran fluida atau meter per sekon. Nah, kemudian aliran fluida sering dinyatakan dalam debit aliran atau dirumuskan sebagai berikut. Keterangannya itu, Q itu sebagai debit aliran atau meter kubik per sekon, kemudian P itu adalah volume atau meter kubik, kemudian T itu adalah selang waktu atau second. Selanjutnya yaitu adalah persamaan kontinuitas. Apa itu persamaan kontinuitas? Yakni persamaan yang menghubungkan kecepatan fluida dalam suatu tempat ke tempat lain. Air yang mengalir di dalam pipa air dianggap mempunyai debit yang sama di sembarang titik. Nah, perhatikan ya gambar berikut. Fluida yang mengalir dalam sebuah pipa yang mempunyai ukuran penampang berbeda. Nah, pipa terletak mendatar dengan ukuran simetris.
partikel fluida yang semula di A1 setelah dt berada di A2. Karena dt kecil dan alirannya stasioner, maka banyaknya fluida yang mengalir di tiap tempat dalam waktu yang sama harus sama pula. Kemudian, banyaknya fluida yang mengalir di A1 sama dengan banyaknya fluida yang mengalir di A2 karena mengikuti kekekalan massa, atau dapat disimpulkan massa di A1 sama dengan massa di A2. Nah, ada yang lain. Bagaimana dengan pipa yang memiliki penampang berbeda dan terletak pada ketinggian yang berbeda? Nah, perhatikan ya tabung di bawah ini. Tabung alir A sampai C di bawah ini. A1 adalah penampang lintang tabung alir di A. A2 sama dengan penampang lintang di C. Pi1 sama dengan kecepatan alir fluida di A. Pi2 sama dengan kecepatan alir fluida di C. Air yang mengalir di dalam pipa air dianggap mempunyai debit yang sama di sembarang titik, atau jika ditinjau dua tempat, maka debit aliran 1 sama dengan debit aliran 2. Nah, selanjutnya ada hukum Bernoulli. Apa itu hukum Bernoulli? Yaitu hukum yang berlandaskan pada hukum kekekalan energi yang dialami oleh aliran fluida. Hukum ini menyatakan bahwa jumlah tekanan, energi kinetik persatuan volume, dan energi potensial persatuan volume memiliki nilai yang sama pada setiap titik sepanjang suatu garis arus. Jika dinyatakan dalam persamaan menjadi, nah ada nih rumusnya ya. Keterangannya itu, P itu sebagai tekanan air, V itu kecepatan air, G itu percepatan gravitasi, dan H itu ketinggian air. Nah, dalam hal ini berlaku hukum Bernoulli yang menyatakan bahwa jumlah dari tekanan itu kan P. Nah, energi kinetik persatuan volume itu setengah R pi kuadrat, dan energi potensial persatuan volume atau dalam kurung RGH memiliki nilai yang sama pada setiap titik sepanjang suatu garis arus, yaitu P1 ditambah setengah R pi1 kuadrat ditambah RGH1 sama dengan P2 ditambah setengah R pi2 kuadrat ditambah RGH2, atau P ditambah setengah R pi kuadrat ditambah RGH sama dengan konstan. Persamaan tersebut dikenal sebagai hukum Bernoulli. Dalam hal fluida tak bergerak atau statis, itu Pi1 sama dengan Pi2 atau sama dengan 0. Persamaan Bernoulli diturunkan menjadi P1 ditambah setengah R 0 kuadrat ditambah RGH1 sama dengan P2 sama dengan P2 ditambah setengah R 0 kuadrat ditambah RGH2. Nah, kemudian P1 dikurang P2 sama dengan RG dalam kurung H2 dikurang H1. Dalam hal fluida mengalir dalam pipa mendatar atau horizontal, di mana H1 itu sama dengan H2. Jadi P1 dikurang P2 sama dengan R dalam kurung Pi2 kuadrat dikurang Pi1 kuadrat. Dalam kehidupan sehari-hari, penerapan hukum Bernoulli itu dapat kita jumpai di pesawat terbang. Gaya angkat pesawat terbang bukan karena mesin, tetapi pesawat bisa terbang karena memanfaatkan hukum Bernoulli yang membuat laju aliran udara tepat di bawah sayap. Karena laju aliran di atas lebih besar, maka mengakibatkan tekanan di atas pesawat lebih kecil daripada tekanan pesawat di bawah. Akibatnya terjadi gaya angkat pesawat dari hasil selisih antara tekanan di atas dan di bawah dikali dengan luas efektif pesawat. Contoh selanjutnya yang kita
dapat jumpai itu adalah di penyemprot parfum atau penyemprot obat nyamuk. Nah, prinsip kerjanya itu yaitu menghasilkan laju yang lebih besar pada ujung atas selang botol, sehingga membuat tekanan di atas lebih kecil daripada tekanan di bawah. Akibatnya, cairan dalam wadah tersebut terdesak ke atas selang dan lama-kelamaan akan menyembur keluar. Contoh selanjutnya yaitu efek Venturi, di mana hukum Bernoulli ini juga bisa diterapkan pada kasus ini, di mana ketika fluida mengalir dalam bagian pipa yang ketinggiannya hampir sama.